Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukacita. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus Putramu yang Kau utus telah menyatakan kuasa-Mu, daya ilahi-Mu hadir di tengah-tengah kami dalam Yesus Kristus Putramu sendiri yang mampu mengalahkan kekuatan-kekuatan kejahatan. Semoga kami pun dimampukan untuk mengalahkan kejahatan dalam bentuk kesombongan, kecemasan, kekhawatiran, dan perpecahan yang membuat kami terpisah daripadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Pada awal karyanya, Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hei Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berhari Minggu. Hari Minggu harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukacita. Kita bersukacita pada hari Minggu ini sebagai hari Tuhan, karena kita
pertama-tama boleh berjumpa dengan Kristus sendiri yang menyerahkan hidupnya bagi kita saat kita merayakan Ekaristi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini menampilkan Yesus yang mengajar dengan otoritas ilahi. Tentu saja karena Yesus tidak lain adalah Putra Allah yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita untuk menghadirkan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Salah satu tindakan nyata adalah ketika Yesus di Kapernaum di rumah ibadat, kita berjumpa dengan Yesus yang mengajar bukan hanya dengan omong-omong saja, tetapi dengan pengajaran yang ditopang perbuatan, tindakan yang penuh kuasa dengan otoritas ilahi. Yesus berhadapan dengan roh jahat yang merasuki seseorang di rumah ibadat. Mungkin kita bertanya-tanya, loh kok di rumah ibadat ada roh jahat yang masih menguasai orang dan bisa masuk di rumah ibadat? Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, roh jahat bisa muncul di mana saja, menguasai siapa saja, dari dahulu kala hingga sekarang ini. Namun, melalui Injil pada hari ini kita diajak untuk percaya, berpegang teguh pada iman, harapan, dan kasih kita kepada Yesus, sehingga kita tidak perlu khawatir, cemas, takut terhadap kuasa kejahatan itu, melainkan dalam nama Yesus kita bisa mengalahkan kejahatan itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam Injil kita membaca bagaimana Yesus berdialog dengan roh jahat melalui orang itu. Roh jahat bahkan berteriak-teriak dan mengenali siapa Yesus. Roh jahat itu mengakui Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus tidak mau tunduk pada roh jahat. Pengakuan roh jahat bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah tidak penting bagi Yesus. Karena apa? Roh jahat itu menyalahgunakan maksud baik untuk membuat orang yang kerasukan itu menderita. Itulah sebabnya roh jahat takluk. Itulah sebabnya Yesus menaklukkan roh jahat itu. Bukan Yesus yang takluk pada roh jahat, tetapi Yesus yang menaklukkan roh jahat itu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dikatakan dalam Injil tadi, Yesus menghardik roh jahat itu dan menyuruh roh jahat itu diam, keluarlah daripadanya. Yesus menguasai daya kejahatan itu, mengusirnya dan memulihkan kembali kehidupan orang itu dengan damai sejahtera, dengan ketenangan, bukan sebaliknya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, digambarkan dalam Injil orang-orang yang menyaksikan semua itu heran, takjub. Mereka memperbincangkan Yesus. Bahkan kuasa yang dipergunakan Yesus dengan otoritas yang khas Yesus sebagai Putra Allah membuat orang bertanya-tanya, apa ini? Ajaran baru. Roh-roh jahat itu tunduk dan taat kepada Yesus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, inilah daya kuasa Allah yang dihadirkan dalam diri Yesus Kristus sebagai Putra Allah yang maha tinggi, yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita untuk menjaga, melindungi, membentengi kita dari kuasa-kuasa kejahatan itu. Asal kita percaya, mengandalkan kekuatan Yesus,
maka kita pun juga dimampukan untuk menghardik, untuk membuat roh jahat dan kuasanya diam, takluk, bertekuk lutut di hadapan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tentu di zaman ini roh-roh jahat itu tidak dalam bentuk hal-hal yang mengerikan, menakutkan. Roh jahat itu bisa hadir dalam hal-hal yang menggiurkan, yang mendatangkan kenikmatan dan kegembiraan duniawi semata-mata yang mudah hancur ketika kita mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kuasa-kuasa kejahatan itu memecah belah kehidupan kita bersama. Kuasa kejahatan itu membuat kita diadu domba oleh kepentingan-kepentingan sesaat yang membuat kehidupan yang damai sejahtera tak lagi tercipta. Itulah sebabnya kita dipanggil untuk mengalahkan kuasa-kuasa kejahatan itu dengan dalam nama Yesus menghadirkan damai sejahtera, hidup yang rukun, yang bersaudara di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Mari kita melawan kejahatan-kejahatan yang memecah belah kehidupan kita, bahkan memisahkan kita dari Allah sendiri. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.